sespontan itu memang rasanya diajak ke sini aku mau, diajak ke situ aku mau gitu, disuruh aku patah hati juga aku mau Tuhan, mau dilahirin ratusan kali ribuan kali juga aku nggak masalah karena aku tahu aku selalu mencintai Tuhan gitu. Maksudnya the greatest that yang disebut kata Tuhan lah, quotes on quotes kalau kata Kak Abu Marlo biasanya. Quotes on quotes. Ini menarik ya. Menarik. Tapi aku pengen tahu deh batasan antara tadi kan ya ngikutin apa aja apa maunya gitu. Berarti kalau kita bicara ngikutin apa maunya, apa sih makna takdir untuk Mbak Ditya di mana? Apakah kita sudah ditakdirkan begitu? Atau kita punya determinasi untuk merubah dengan sesuai dengan apa yang aku inginkan? Karena kalau kita bicara tadi ya udah ngikut aja. Atau saya punya keputusan untuk menjadi let's say memilih gitu. Bagaimana antara memilih dan mengalir? Ayo. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ada bintang tamu saya, spesial pastinya, karena pertanyaannya banyak banget. Jadi kita akan mendalami Ditya. Apa kabar, Mbak? Baik. Ya. Gimana rasanya hari ini? Selalu happy ya. Apalagi sekarang ketemu sama Kak Abu juga, aku happy juga. Selalu happy ya. Dan selalu berteman dengan teman-teman, selalu membawa vibrasi yang enak di hati gitu. Dan seperti biasa kita akan belajar, dan yang paling penting adalah apa yang nanti disampaikan mudah-mudahan tidak hanya stay atau diam di pengetahuan, tapi mudah-mudahan dikontemplasikan menjadi pengalaman dan laku gitu. Mbak Ditya, aku mau nanya to the point ya. Hidup itu apa sih? Hidup itu adalah yang dilewati dari lahir sampai mati, bukan? Maksudnya kalau kita bicara lahir sampai mati kan ngomongin timeline ya. Maksudnya setelah melalui sampai tahapan ini gitu, apa makna hidup untuk seorang Ditya? Menjalani yang sedang dijalani, cerita yang diberikan sama Tuhan. Dijalani ceritanya? Iya, ceritanya. Apapun rasanya gitu, yang dikasih gitu. Segala sedih, marah, happy, dan semuanya yang diberikan saat itu ya dirayakan gitu. Menarik nih. Dirayakan tuh maksudnya gimana? Merayakan apa yang diberikan, misalnya kayak nangis ya dinangis, kalau marah ya nggak apa-apa marah gitu. Tapi kan ya dirayakan setiap momen yang dikasih aja gitu sama Tuhan. Jadi tahapannya selalu merayakan gitu ya? Iya, walaupun marah juga itu sedang merayakan rasa yang dipinjami sama Tuhan saat itu gitu. Misalnya sekarang pun aku merayakan, di mana aku merayakan bersama dengan Kak Abu untuk menjawab semua pertanyaannya dengan perasaan deg-degannya juga gitu. Ditanyain sama Kak Abu Marlo loh. Itu kan aku merayakan dengan senyuman, dengan semua perasaan yang ada di dalam diri, walaupun badai di dalam akan keluar tenangnya gitu, di luarnya juga tenang gitu kan, tapi kan itu adalah perayaan rasa yang di dalam diri saya, seperti anugerah yang dikasih aja gitu sebagai perayaan di dalam diri gitu. Dan menarik ya, kata kuncinya adalah perayaan. Kalau kita relatekan dengan Ramadan, bahwa hari raya itu terjadi di hari terakhir setelah kita di tempat 30 hari, 28 hari, 29 hari Ramadan kan. Berarti untuk bisa merayakan ini kan pasti memasuki fase dalam tanda petik perjalanan. Gimana sih sampai bisa merayakan setiap momen, kan itu nggak mudah. Gimana bisa sampai ke tahapan itu? Ya itu dia, suffering dulu kan. Selama 30 hari kita mesti suffering, berarti ketika kita suffer berarti kita adalah panggilan ke dalam diri kita gitu. Lalu kita kenal sama diri kita, setelah kita kenal sama diri kita lalu kita bisa bersyukur akan diri kita, lalu bisa merayakan diri kita seada-adanya gitu. Tapi kan memang harus
untuk mengenal nirwana kita harus kenal dengan neraka gitu. Untuk Oke. mencapai nirwana kita harus kenal dengan neraka gitu. Oke. Apa sih perspektif nirwana untuk Kak Ditya? Nirwana itu apa sih? Bisa menikmati Hmm. dari segala rasa yang diberi gitu. Hmm. Kalau misalnya kita dikasih happy tapi nggak bisa nikmatin kan nggak enak juga. Oke. Kalau kita marah nggak bisa nikmatin kan nggak enak juga. Kita sedih tapi nggak bisa nikmatin kan nggak enak juga. Jadi ya kalau buat aku nirwana di bumi ya. Hmm. Nirwana di bumi ya. Aku nggak tahu nirwana yang di tempat lain ya karena Belum selama pernah. ini aku masih di bumi gitu kan. Oke. Jadi ya untuk mencapai nirwana di bumi ya itu bisa yang namanya nikmat di dalam segala rasa yang sedang dijalani gitu. Oke. Nah, untuk menikmati itu kan pasti perlu proses kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba sekarang jadi langsung bisa menikmati gitu. Yes. Apa sih treatment atau perilaku atau laku gitu ya? Kak Ditya kok bisa sampai statement tadi keren sih kalimatnya bahwa aku merayakan gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat apa ya, langka gitu ya. Apalagi di era bicara dalam konteks kolektif ya. Kebanyakan kan bisa mengeluh gitu kan, stres, depresi, anxiety. Tapi kok bisa sih pada sampai tahapan itu tuh apa aja yang membuat sampai situ? Patah lah, kehilangan lah. Patah, kehilangan. Suffering gitu. Itu semua yang udah dilaluin kan lalu kita bisa appreciate dengan segala yang kita punya gitu. Oke. Sakit yang kita miliki itu kan berarti ada hal yang akan atau misalnya kita pernah sakit gitu ya. Oke. Karena aku sendiri tadinya sakit parah gitu kan. Autoimun yang menurut saya juga itu saya merasa itu sangat parah gitu. Oke. Nggak bisa makan, kalau tiap makan terus langsung demam gitu. Ya merasa sakit itu lah. Setelah tahu rasanya sehat itu, oh gila sih. Gila sih rasanya gitu. Jadi menurut aku suffering itu bawa kita di mana kita jadi bisa appreciate apapun itu gitu. Oke. Jadi aku bilang makanya kayak pohon gitu sampai ke langit itu kita harus pohon itu mempunyai akar yang sampai sangat dalam gitu. Supaya kuat. Iya, supaya dia memang tumbuhnya begitu memang. Oke. Jadi untuk mencapai nirwana ya kita harus di dalam nerakanya gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau tadi bicara tentang harus patah dulu, harus sakit dulu. Waktu dulu patah, langkah pertama ngapain? Olahraga. Oke. Iya, make sense. Aku olahraga. Jadi ketika aku sedang sedih. Nah, berarti aku pasti sebelumnya nggak olahraga? olahraga, tapi Cuman- lebih getol emang, lebih rajin pasti. Lebih rajin karena di dalam kepalaku aku harus kuat. Untuk kuat aku bagaimana? Aku harus tubuhku kuat. Oh, oke. Aku bagaimana aku bisa menghadapi rasa ini gitu. Aku tidak sanggup menghadapi rasa ini. Bagaimana caranya aku bisa menghadapi rasa ini? Aku olahraga. Olahraga dulu, udah rajin, olahraga rajin, makan bersih, makan sehat, tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik semuanya. Itu kan jadi kan kita mengetrik, membohongi ya, bukan kayak mensiasati bagaimana cara kerja chemical di dalam tubuh kita kan. Oke. Jadi ya kita mempelajari tentang dopamin, oksitoksin dan segala Serotonin, endorfin dan kawan-kawan. Belajar tentang itu, aku lalu mensiasati bagaimana aku bisa mengakali tubuh saya supaya tubuh saya bisa lebih kuat dan bisa menghadapi rasa yang saya punya gitu. Karena rasa itu kan yang dipinjami Tuhan kan kadang kita nggak sanggup menghadapinya kan. Kenapa ada rasa ini gitu? Oke. Kenapa ada rasa patah? Kenapa ada rasa marah? Kenapa ada rasa ini di dalam diri gitu? Kita kan nggak bisa nyuruh orang lain untuk tidak menyakiti kita gitu. Oke. Tapi bagaimana mensiasati rasa di dalam diri kita ya kita mensiasati chemicals yang ada di dalam diri kita. Dengan olahraga. Kalau aku sih yang paling pertama yang aku lakukan memang olahraga sih. Oke. Pasti olahraga. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan olahraga tuh let's say ya, Luas kita ya. bicara dalam konteks fisik. Yes. Padahal kalau fisiknya oke, mentalnya kan belum oke. Oh ya. Untuk nutrisi mentalnya gimana? Makanan. Makanan. Makanan ya. Oke, gimana? Dijauhi makanan-makanan yang tidak bagus buat tubuh kita gitu. Karena gimana pun juga rasa di dalam kita itu semua adalah chemicals. Oke. Kita ini adalah manusia itu sebetulnya chemicals aja. Iya. Cinta aja tuh sebetulnya oksitoksin, chemicals yang ada di dalam tubuh kita. Kita Iya. punya sistem, kita punya chemicals. Kita pabrik Ya, kimia. Yes, itu dia. Kita itu adalah alat kayak machine gitu. Kita adalah sebuah mesin yang isinya chemical semua gitu.
Oke. which is isinya kimia semua. Nah itu sebetulnya untuk mensiasati bagaimana untuk menghadapi rasa yang sedang dikasih sama Tuhan. Jadi kita nggak reaktif keluar gitu. Jadi apa yang kita terima, aksi yang kita datang ke kita tidak reaktif gitu. Tidak reaktif. Iya. Oke. Kan biasanya kalau ada orang marah terus kemarahan gitu kan. Oh, oke. Dia tidak reaktif di situ. Jadi Autorespon lagi ya. Iya. Jadi apapun itu ya kita lebih cepat berpikir. Kalau misalnya kita bagus secara tubuh dan segala sel di dalam tubuh kita pelihara baik tubuh kita dan otak kita gitu. Sel di dalam otak kita secara baik, kita tidak akan bodoh memang. Tidak akan bodoh gimana maksudnya? Tidak akan bodoh, tidak akan reaktif, tidak akan melakukan aksi-aksi di mana yang akan merugikan kita sendiri gitu. Oke. Jadi makanan tuh ternyata sepenting itu ya? Buat aku ya, karena we all know, kita semua tahu bahwa sebetulnya we are what we eat. Oke. Kita adalah apa yang kita makan kan. Sebetulnya makan bukan cuma konsumsi makanan, tapi segala informasi, segala energi, apapun, tapi basicnya adalah tubuh. Kita jangan lupa bahwa kita punya tubuh yang sepenting itu, yang sebetulnya menjadi tempel buat diri kita untuk jejak di tanah, untuk menciptakan semua yang ada di sekitaran kita dengan segala rasa dan pikiran dan spiritual kita. Tapi Oke. kalau tubuh tidak menjadi wadah yang baik untuk spiritual, rasa dan semuanya, itu tidak akan menjadi hal yang baik juga untuk kita gitu. Oke. Tadi keluar muncul kata spiritual. Yes. So, kalau maintenance dalam konteks tadi makan dan olahraga gitu, terus untuk nutrisi spiritualnya gimana? Ya, makanan tubuh itu kan jadi memang kita ada tubuh, ada pikiran, ada energi, ada rasa, ada spiritual gitu. Oke. Jadi emang ada banyak yang harus kita olah gitu kan. Ada olahraga, olah pikiran, olah rasa, terus sama olah jiwa gitu, spiritual atau jiwa gitu kan. Nah, kalau makanan buat spiritual ya kita dekat dengan alam gitu. Oke. Kalau aku sih di situ ya, mungkin teman-teman banyak yang ada juga yang bisa mencari guru di luar atau apapun gitu ya. Kalau aku memang jawaban aku akan dekat dengan alam, karena ketika kita grounding dan kita mengenal diri dan alam, ternyata kita adalah satu hal yang sama gitu. Nah itu mungkin kita menjadi legowo tentang banyak hal gitu. Oke. Ya, Dan mungkin mengolah tarik nafas ya. Oh iya pasti. Tapi lebih asik tarik tunai sih. Hai. bisa. Ya, Bisa. iya. Kan ngomongin alam gitu ya. Nah, Iya, benar. menarik ya bahwa tadi ada dengan alam dan lain-lain gitu. Nah, berarti kalau tadi bicara tentang patah dan seterusnya itu adalah perjalanan gitu. Yes. Nah, apa tuh habitual old self atau diri lama Ditya sama new self, diri barunya Ditya? Apa perbedaannya? Ya, the new always better kan. The new ya, buat aku always ya, better, buat oke. aku ya. Setiap yang baru selalu lebih baik. Ya, the new is always better gitu kan. Because we learn over time gitu kan. Menjadi berumur gitu ya. Aku sendiri sekarang 40 tahun gitu. Semakin umurnya bertambah aku gitu ya. Semakin aku harusnya lebih pintar. Harusnya lebih cantik. Harusnya lebih sehat. Harusnya lebih kuat. Nah, ini di dalam diri aku ya. Gitu, kayak di dalam logikaku gitu ya. Karena semakin bertambah umur kita semakin bertambah belajar kan. Oke. Belajar terus gitu. Ada hal baru yang kita pelajari. Kita buang lagi yang jelek. Kita pelajari yang baru lagi. Kita menjadi yang lebih baru, yang lebih baik gitu kan. Ya di kepalaku ya the habitnya itu ya nggak ada patternnya sih ya. Cuma memang pastinya akan belajar hal baru, akan lebih luas pastinya, akan lebih belajar pastinya, akan lebih terbuka pastinya, akan lebih baru dan baik gitu. Hal apa tuh yang paling signifikan dari before sama after misalkan? Ada orang yang Kesadaran menyadari pasti. bahwa sebelumnya kayaknya gue pelit deh, sekarang lebih dermawan. Sebelumnya kayaknya gue julid deh, sekarang lebih bisa humble gitu. Apa sih shifting atau perubahan before after yang sangat terasa setelah melakukan perubahan itu gitu? Asalnya gimana, setelahnya gimana? Pasti akan kesini akan lebih makin totalitas jadi orang ya. Dan maksudnya? lebih spontanitas ya. Totalitas oke. tuh maksudnya akan misalnya ketika aku mau melakukan ayo semuanya dikerahkan dengan baik gitu. Dikerahkan dengan segala energi, pemikiran dan itu tenaga gitu pastikan.
Oke. Sekarang kalau dulu kan kayak yang iya Kayak nggak setengah-setengah gitu ya? setengah nggak gitu kan. Oke. Sekarang pasti akan jauh lebih totalitas dan jauh lebih spontanitas gitu untuk menanggapi banyak hal gitu. Pasti akan jauh lebih terbuka gitu untuk menerima pelajaran dari siapapun gitu kan. Mungkin dulu tipe yang enggak kayaknya dia nggak pintar deh gitu misalnya. Cuma kan sekarang Oke. kayak yang oh enggak deng, semua orang itu ternyata punya hal baik yang ternyata bisa aku serap gitu. Nggak cuma kayak orang yang sifatnya baik doang, tapi sifatnya buruk tuh juga oh ternyata ada hal yang baik yang itu bisa bikin aku ini ya sadar akan banyak hal ya gitu. Oke. Sebetulnya sih di situ sih. Oke, menarik. Tadi tuh ada kata-kata keren tuh, dipinjamkan rasa oleh Tuhan. Iya. Ya. Ya. Bagaimana Ditya memperspektifkan Tuhan? Tuhan tuh apa sih? Tuhan itu the higher power lah, the higher apa ya? Entity gitu? Iya, the higher itulah yang manusia butuhin lah sebetulnya. Oke. Ya, aku merasa bahwa aku punya kebutuhan di mana aku merasa ada higher gitu. The higher, Oke. that power gitu yang aku merasa aku butuh gitu. Oke. So, aku bersyukur pun akan selalu bilang ya terima kasih semesta. Terima kasih kayak whatever it is gitu. Oke. Jadi something higher ya, sesuatu Yes. yang tinggi gitu. Yes. Gimana caranya Ditya untuk connecting sama atau terhubung sama si higher itu? Apa yang dilakukan? Bagaimana Kan pasti ada berkoneksi? connecting Oh kan? ya, bagaimana gitu. Itu agak bingung pertanyaan buat saya karena buat saya sepertinya kita semua akan selalu terkoneksi sama mereka, tidak pernah tidak terkoneksi dengan the higher self atau higher entity itu gitu. Kita tuh tidak pernah tidak terkoneksi gitu. Oke. Tapi kan kalau kita ngomongin realitas banyak banget sekarang yang nyari Tuhan. Betul nggak? Ya, Dia nyari Tuhan ke tempat yang jauh. perjalanannya doang, Oke. perjalanannya doang. Memang mereka membutuhkan perjalanan tersebut kan untuk mencapai yang apapun yang dia pengenin gitu. Padahal sih sebetulnya larinya ke dalam diri lagi kan gitu. Oke. Larinya ke diri lagi, larinya ke situ lagi. Cuma kan memang ada perjalanan di mana kita ya itu yang katanya la ilaha illallah gitu. Oke. Menghilangkan kata Tuhan lalu kita mendapati Tuhan itu sendiri di dalam diri gitu kan. Jadi ya menurut aku ya memang wajar aja orang merasa seperti itu, tapi don't be afraid because jangan takut karena memang itu perjalanannya gitu. Karena kerinduan di dalam diri kita itu adalah alat untuk menuju ketuhanan gitu. Oke. Pencarian itu memang dibutuhkan untuk mencapai ketuhanan memang. Oke. Jadi memang penting sekali untuk berpisah karena untuk saling merindu Oh kali ya. iya dong. Iya nggak? Romantis sekali. Ya karena kan rindu itu yang memaksa kita juga untuk selalu ingin mencari Oh kan. iya dong. Bener nggak? Oke, nah ini kan perjalanan ya, Yes. Mbak Ditya. Nah dari keseluruhan ini gitu ya, kalau kita bicara dalam time apa atau langkah gitu, Yes. dengan apa yang dilakukan, so what next? Apa sih for the next plan atau di masa depan ada mimpi apa, cita-cita apa atau ada suatu harapan apa yang akan Mbak Ditya raih gitu? Gak ada sih ya. Oke? Gak ada sih ya. Memang kebetulan aku berpikiran bahwa aku emang menunggu mati saja gitu kan. Menunggu matinya ya sebelum mati ya aku melakukan yaitu totalitas dan spontanitas itu gitu. Menjalaninya dengan apa ya, penuh dan total dan spontan karena selagi aku menunggu kematian ya kalau bisa aku seberguna itu terhadap semesta gitu. Oke. Misalnya kalau bisa pelayanan, kalau bisa mencintai sesama ya cinta aja gitu. Kalau bisa jadi pembunuh juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu tergantung Tuhan ya. Iya. Maksudnya itu se-ekstrim itu ya. Tergantung, maksudnya aku jadi corong aja buat semesta gitu. Kalau emang saatnya aku harus disuruh marah ya aku marah gitu. Kalau saatnya aku disuruh bahagia ya bahagia gitu. Ya memang tidak aku plan sih secara ini ya, secara ambisi ya. Tapi memang aku punya logika di mana bisa berhitung sangat baik gitu. Oke. Misalnya gini, oh ya berarti gue bentar lagi bikin Airbnb di Bali karena aku bakal ini, karena ini ada hitungannya karena aku kerja ini duit aku segini berarti aku bisa ini, aku bisa itu gitu. Oke. Itu kan logika di kepalaku Iya. saja. Bukan sebuah keinginan. Jujur kalau diingin juga mau disuruh terlalu aku juga biasa aja tidak tertarik juga untuk jadi terkenal atau apapun gitu. Aku di sini memang
sespontan itu memang rasanya diajak ke sini aku mau, diajak ke situ aku mau gitu, disuruh aku patah hati juga aku mau Tuhan, mau dilahirin ratusan kali ribuan kali juga aku nggak masalah karena aku tahu aku selalu mencintai Tuhan gitu. Maksudnya the greatest that yang disebut kata Tuhan lah, quotes on quotes kalau kata Kak Abu Marlo biasanya. Quotes on quotes. Ini menarik ya, menarik. Tapi aku pengen tahu deh batasan antara tadi kan ya ngikutin apa aja apa maunya gitu. Berarti kalau kita bicara ngikutin apa maunya, apa sih makna takdir untuk Mbak Ditya di mana? Apakah kita sudah ditakdirkan begitu? Atau kita punya determinasi untuk merubah sesuai dengan apa yang aku inginkan? Karena kalau kita bicara tadi ya udah ngikut aja. Atau saya punya keputusan untuk menjadi, let's say, memilih gitu. Bagaimana antara memilih dan mengalir? Ayo. Jadi determinasi akan punya rasa adalah determinasi kita gitu. Kalau determinasi tersebut itu sebetulnya adalah sudah tertulis. Jadi kita punya sifat itu pun sudah tertulis gitu. Karena mungkin aku saking banyaknya bacain orang astrologi gitu kan. Jadi aku ngebaca blueprint orang gitu karena orang segitu uniknya gitu kan. Orang segitu anehnya, segitu uniknya, segitu ininya gitu. Memang ada sifat-sifat di mana orang pasti berpikiran kayak gini nih. Ini orang pasti berpikiran gue bisa memilih karena gue adalah desainer, aku adalah gitu. Ada yang begitu memang ditulis emang, ini orangnya begini emang. Gitu. Ada yang pasrah banget kayak aku nih. Aku tipikal yang pasrah nih, dan by the way itu pun tidak kalau di kepala aku memang takdir itu semua sudah tertulis. Sifat kita dari A sampai Z, kalau misalnya aku baca dari birth chart itu juga, ini udah tertulis ya, ternyata sifatnya emang mikirnya emang gue ini adalah penulis dari hidup gue sendiri gitu. Ini udah tertulis orangnya sifatnya gini nih gitu. Jadi ya kalau buat aku takdir itu memang sudah tertulis. Jadi kita tuh kayak ini apa sih bahasanya, sebentar aku buka dulu karena aku udah pernah nulis tapi aku lupa bahasanya apa. nih. This is just an illusion of a free will. Illusion of a free will. Oke. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya, sebuah ilusi dari pilihan bebas. Ya kan? Kalau aku bilangnya gitu. Nah, boleh lebih dielaborasi nggak? Maksudnya illusion of free will atau ilusi dari kalau misalnya kita, pemilihan kita tuh gimana? Kalau misalnya kita merasa bahwa ini semua adalah kita yang ciptakan gitu, kita yang A B C D E F G, kita yang ini, kita punya kekuatan untuk free will, itu sebenarnya memang sudah tertulis kamu akan menyatakan hal tersebut dan melakukan itu semua. Contoh ya, analogi. Kalau saya keikat rantai di kursi dan saya dijatuhin ke laut, itu apakah saya terima aja saya diikat dan mati, atau saya berusaha ngelepasin untuk tetap hidup? Ya berusaha dong, gimana sih? Tapi kan maksudnya free will itu kan bukan itu. Yang dia bilang kalau misalnya nih yang menurut aku ilusi of free will adalah gini, dia sudah melewati takdir tersebut gitu. Terus dia bilang, gue bisa aja tuh sebetulnya gue bisa kayak gini gitu. Nggak ada, karena kita memang udah dilewati maksudnya? Iya. Misalnya kita ke depan, gue akan ke sini, gue pasti bisa ke sini. Memang lu udah diciptakan untuk berpikir seperti itu. Ini aku ya, Ditya Metara. Iya. Itu kan perspektif yang menarik ya. Itu perspektif yang kita bisa luas kan. Karena semuanya based on experience gitu kan. Dan itu sangat menarik gitu. Tapi aku amazed tadi waktu Mbak Ditya ngomong kematian. Jarang ada orang ngomong kematian tuh senyum-senyum. Oh gitu? Jarang. Bahwa ketika denger mati tuh, takut gitu ya. Tapi tadi waktu aku hanya menunggu kematian. Nah, itu menarik. Kebetulan memang sudah beberapa kali mengalami kematian, dan yang terakhir itu memang sudah mencapai cahaya tersebut, dan ya ngobrol lah sama dia gitu, kesadaran apapun itu gitu kan. Lalu kembali lagi ke dunia, ya sebetulnya dirasa di dalam diri aku memang tidak ada hal yang harus aku takuti, dan kebetulan ya ketika orang mau meninggal gitu ya, kok iya selalu ditemuin ke aku dulu gitu. Jadi memang aku kayak penentu kematian gitu. Enggak dong, serem banget. Bukan, jadi gini, untuk supaya mereka tidak takut gitu untuk menuju ke kematiannya gitu. Kayaknya sih
aku beberapa kali bertemu dengan orang melakukan hal tersebut gitu. Oke. Untuk kayak enggak, jangan takut gitu.